wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salbia. Saya dari Stikes Harapan Ibu Jambi, jurusan Farmasi, kelas 1A reguler. Dosen Pak Deni Sutrisno MPD, mata kuliah Matematika Farmasi. Baiklah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung dosis obat untuk anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dosis obat injeksi. Baiklah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Baiklah, sebelum masuk ke rumus, saya akan menjelaskan apa itu injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau selaput lendir. Injeksi yang sering disebut sebagai shot atau jab dalam bahasa Inggris adalah proses memasukkan cairan ke tubuh menggunakan jarum. Dalam praktik medis, cairan yang kerap dimasukkan ke tubuh melalui injeksi adalah obat dan vitamin. Adapun jarum yang digunakan dalam proses injeksi adalah jarum hipodermik dan jarum suntik. Oke, lanjut. Berikut beberapa jenis injeksi yang ada dalam dunia medis dan cara melakukannya. Yang pertama ada injeksi intravena. Injeksi intravena adalah injeksi yang melibatkan penyisipan jarum secara langsung ke dalam vena, dan cairan yang dimasukkan akan langsung dikirim ke aliran darah. Yang kedua ada injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot, dengan tujuan dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. Yang ketiga ada injeksi subkutan. Dalam proses injeksi subkutan, obat atau cairan akan dikirimkan ke jaringan antara kulit dan otot. Yang keempat ada injeksi intradermal. Dalam injeksi intradermal, obat dikirim langsung ke dalam dermis, yaitu lapisan yang berada tepat di bawah epidermis kulit. Dan yang kelima ada injeksi depot. Injeksi depot adalah injeksi yang dilakukan untuk menyimpan obat dalam massa lokal, yang disebut depot, untuk kemudian secara bertahap diserap oleh jaringan di sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Ini rumusnya. Dosis yang diminta dibagi dengan dosis yang tersedia dikali dengan pelarut atau volume. Di sini ada juga saya tuliskan 1000 mcg sama dengan 1 mg, 1000 gram sama dengan 1 kg, 1000 mg sama dengan 1 gram, 1 mili sama dengan 1 cc, 1000 mili sama dengan 1 liter, 3 tsp atau 3 sendok teh sama dengan 5 mili, 1 tbsp atau 1 sendok makan sama dengan 15 mili. Oke, lanjut. Nah, sebelum lanjut ke soal, di sini saya akan menjelaskan apa itu vial. Vial merupakan wadah yang berisi cairan, serbuk, serum, dan berbagai obat lainnya tergantung konten obatnya. Vial juga disebut flakon, berupa tabung silinder terbuat dari kaca dan ada tutupnya, biasanya karet. Vial dapat digunakan berulang dan digunakan berkali-kali karena memiliki tutup rubber karet. Nah, masuk ke contoh soal 1. Seorang pasien A mendapatkan injeksi ceftriaxone 3 kali 500 mg per hari. Sediaan 1 gram. Jika pelarut 10 cc, berapa cc obat yang diberikan setiap injeksi? Nah, di sini kita ketahui sediaan ceftriaxone 1 vial sama dengan 1 gram. 1 gram sama dengan 1000 mg. Dosis yang diminta oleh dokter misal 500 mg.
pelarut 10 cc. Berapa cc obat yang diberikan? Jawab. Rumus sama dengan kebutuhan dibagi dengan sediaan dikali pelarut. X, kita misalkan rumus X sama dengan kebutuhan di sini kita butuhkan 500 mg dibagi dengan yang tersedia 1000 mg dikali dengan 10 cc sama dengan 5 cc yang diberikan kepada pasien tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika ada jenis obat yang tidak memerlukan pelarut lagi, misal sediaan ampul? Bagaimana cara menghitungnya? Oke, sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan apa itu ampul. Ampul disebut juga dengan ampule di mana terdapat segel dan menyimpan sediaan liquid dan cairan. Ampul tidak digunakan berulang bila leher rusak. Ketika leher ampul patah, maka kontaminan dapat masuk. Masuk ke contoh soal 2. Seorang pasien X mendapatkan injeksi ranitidin 2 kali 12,5 mg per hari. Sediaan 2 cc. Jika dalam 1 cc sama dengan 25 mg ranitidin, berapa cc obat yang diberikan pada pasien setiap injeksi? Di sini kita ketahui sediaan ranitidin sama dengan 2 cc dikali 25 mg setiap cc atau 50 mg. Dosis yang diminta oleh dokter sama dengan 12,5 mg. Volume sama dengan 2 cc. Jawab, kita masukkan rumus kebutuhan dibagi dengan sediaan dikali volume. X sama dengan yang kita butuhkan 12,5 mg dibagi dengan 50 mg dikali 2 cc sama dengan 12,5 dibagi 50 sama dengan 0,25 dikali dengan 2 cc sama dengan 0,5 cc yang diberikan kepada pasien. Terus, sekarang bagaimana jika ada jenis obat yang tidak memerlukan pelarut lagi dan sudah tersedia, misal sediaan metronidazol? Bagaimana cara menghitungnya? Masuk ke contoh soal yang ketiga. Seorang pasien Z mendapatkan jenis obat metronidazol 3 kali 175 mg per hari, sediaan 100 cc. Jika dalam 1 cc sama dengan 5 mg metronidazol, berapa cc obat yang diberikan pada pasien? Nah, di sini kita ketahui sediaan sama dengan 100 cc dikali 5 mg setiap cc atau 500 mg. Dosis yang diminta oleh dokter 175 mg. Volume 100 cc. Jawab, kita masukkan rumus sama dengan kebutuhan dibagi dengan sediaan dikali volume. X sama dengan 175 mg dibagi dengan yang sudah tersedia 500 mg dikali dengan volume 100 cc. Maka kita dapatkan di sini 0,35 dikali 100 cc sama dengan 35 cc yang diberikan kepada pasien.